Alhamdulillah sudah menjadi pribadi yang bahagia, sudah menjadi pernikahan istri ataupun suami yang berbahagia juga pada pasangannya. Sekarang kita akan berlatih dan belajar untuk mengetahui bagaimana cara membuat pasangan maupun anak-anak kita merasa bahagia. Meski kita bekerja, meski kita juga produktif, beraktivitas di luar rumah, tapi kita juga bisa tetap membuat keluarga kita merasa dicintai. Nah, ini adalah latihan ataupun hal-hal yang perlu kita lakukan dan praktekkan sehingga meski waktu kita terbatas bersama mereka, tapi ketika kita ada bersama mereka, kualitasnya terjaga dan itu membuat mereka merasa berharga, merasa dicintai. Bagaimana caranya? Yang pertama, ayah bunda sekalian adalah dengan memberikan sentuhan. Tidak hanya kepada orang lain, teknik ini juga bisa dilakukan untuk diri sendiri. Jadi untuk membuat diri kita, pasangan kita, anak-anak kita merasa dicintai, berikan sentuhan yang hangat, penuh ketulusan. Karena untuk menjadi pribadi yang bahagia, kita juga perlu loh memberikan sentuhan pada diri kita sendiri. Karena kadang-kadang pasangan kita lupa atau pasangan kita belum mampu memberikan sentuhan yang kita butuhkan. Ya, khususnya kalau kita lagi butuh dukungan, kita lagi sedih, kita lagi kesel, ya pasangan kita lagi nggak di rumah, ya masa nunggu dia pulang dulu baru kita merasa damai. Nah, maka kita bisa berikan pelukan yang hangat buat diri sendiri. Ya, begitupun dengan kepasangan maupun anak-anak. Ya, ketika bertemu dengan pasangannya, bertemu dengan anak-anaknya, perbanyak pelukan. Ya, ke pasangan mau berangkat ataupun pulang kerja, mau tidur berpelukan. Ya, kemudian dengan anak-anak ketika pulang kerja, mau berangkat kerja, kalau masih balita bisa digendong, ya kan? Nah, kalau sudah gede ya boleh salim, ya, atau cium pipi, cium kening, atau memeluk tubuhnya beberapa detik, ya, sampai kita merasa hangat dan mereka pun merasa puas dengan sentuhan yang kita berikan. Nah, banyak penelitiannya tentang keunggulan dari sentuhan ini, ayah bunda, karena dengan memberikan pelukan itu bisa membuat pasangan maupun anak-anak kita merasa berharga, merasa dicintai, merasa tenang. Ya, ada sebuah penelitian ya dari profesor di luar negeri tentang loving kindness. Jadi anaknya ini bermasalah, dia sudah ke berbagai psikolog dan berbagai psikiater, namun belum juga mampu memulihkan kondisi anaknya ini. Namun akhirnya karena dia juga seorang psikiater atau psikolog, maka dia memberikan terapi sentuhan pada anaknya. Ya, ini pun tidak sengaja gitu ya. Jadi hanya dia ingin mengekspresikan cinta dan sayangnya saja kepada anaknya. Jadi setiap pagi, setiap mau tidur, dia peluk anaknya, dia gendong anaknya, dia peluk anaknya, dia gendong anaknya. Selalu meluangkan waktu secara rutin setiap hari untuk memeluk anaknya dengan penuh cinta, mengekspresikan betapa dia sayang kepada anaknya dengan memberikan pelukan dan menggendong anaknya tersebut. Apa yang terjadi? Tidak menunggu lama. Sepekan atau sebulan dia mempraktekkan itu, anaknya sembuh, anaknya pulih. Ya, jadi akhirnya dia menulis buku yang berjudul Loving Kindness, terapi cinta kasih sayang yang terwujud dalam bentuk pelukan tadi. Bahwa loving kindness, kebaikan hati yang kita tunjukkan lewat pelukan, itu memberi perubahan yang besar bagi kesehatan lahir maupun batin anaknya. Ya, nah itu juga bisa kita lakukan ketika mungkin kita merasa bersalah pada anak kita karena sudah bekerja dan kurang waktu bersama mereka, peluklah mereka ketika kita pulang. Atau mungkin dulu kita jarang dipeluk orang tua, jangan ulang pola yang sama, peluklah anak kita. Ya, buat dia merasa nyaman dalam pelukan kita, tidak lagi sungkan, tidak lagi kaku gitu ya, karena dahsyatnya kekuatan dari sentuhan ini. Kemudian yang kedua ya Bunda bisa memberikan hadiah baik pada diri sendiri ya apresiasi hadiah berikan hadiah untuk diri ayah Bunda yang sudah menjadi orang tua yang hebat sudah melahirkan sudah menyusui sudah membersamai bangun tengah malam ya tidur tidak nyenyak
ya mengasuh anak-anak tercinta. Maka kalau ayah bunda tertarik pada suatu benda, suatu barang, atau ingin sesuatu ke apa-apa, berikan hadiah untuk diri sendiri. Ya, sebagai apresiasi, ungkapan cinta karena sudah menjalankan peran dengan baik, sudah bekerja di luar rumah, ya, tetap juga harus menjadi orang tua ketika pulang ke rumah, ya kan? Nah, maka berikan hadiah sehingga kita tetap punya energi yang powerful dalam menjalankan peran-peran kita. Nah, begitupun dilakukan juga kepada pasangan maupun anak kita, bisa dipraktekkan juga memberikan hadiah ataupun mensupport pasangan kita. Kalau pasangan kita lagi pengen beli alat olahraga atau alat elektronik, suami misalnya ya, pengen beli tenis baru, pengen beli eh, peralatan elektronik baru atau alat-alat pertukangan yang dia suka, disupport saja gitu ya. Jadi izinkan dia juga membahagiakan dirinya. Maka support saja. Kalau kalau bisa kita berikan, boleh, tentu tentu lebih menyenangkan lagi. Tapi walaupun kita tidak memberikan, maka support apa yang ingin dibeli ataupun dimiliki oleh pasangan kita maupun anak-anak kita. Ya, kalau misalnya anak kita sukanya apa mainan, ya berikan hadiah yang dia sukai dan izinkan anak-anak kita memilih apa yang dia sukai. Walaupun menurut kita mungkin nggak penting atau mungkin berlebihan atau mungkin apaan sih gitu ya. Sesekali berikan ruang untuk mereka memilih yang terbaik yang mereka sukai sehingga mereka merasa berharga, merasa spesial dan merasa layak juga untuk mendapatkan hadiah yang terbaik yang mereka inginkan. Berikutnya adalah dengan memberikan kata-kata afirmasi. Kata-kata afirmasi ini sifatnya adalah memberi pengakuan, penghargaan, pujian, apresiasi kepada diri kita sendiri maupun orang yang kita cinta. Kepada diri sendiri kita bisa ucapkan, terima kasih diriku sudah menjadi orang tua yang lebih baik, tambah baik. Sudah menjadi orang tua yang mau terus belajar dan bertumbuh lebih baik. Terima kasih diriku, aku menyayangimu, I love you diriku. Terima kasih sudah menjadi ayah yang hebat, sudah menjadi ayah yang kuat, menjadi suami yang bertanggung jawab. Terima kasih. Begitupun kita apresiasi kepada pasangan maupun anak-anak kita. Terima kasih Bunda sudah masakin masakan yang sehat buat keluarga. Terima kasih Ayah sudah berjuang mencari nafkah yang halal buat keluarga. Terima kasih suamiku sudah mau mendengarkan curhatanku. Terima kasih istriku sudah senantiasa mensupport apa yang aku sukai. Ya, kita bisa berikan apresiasi itu. Begitupun kepada anak-anak kita. Terima kasih ya, Nak. Sudah belajar dengan tekun. Terima kasih ya, Nak. Sudah bantuin Umi. Terima kasih ya, Nak. Nah, sudah menjadi anak yang soleh, semakin baik setiap waktu. Karena apresiasi ini sangat dibutuhkan. Sebagaimana Allah berfirman, siapa hambanya yang bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya di Quran Surat Ibrahim ayat 7 ya. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah lagi nikmat untuknya. Ya, jadi kalau kita melatih diri kita dalam keluarga itu untuk memperbanyak apresiasi dan rasa syukur satu sama lain, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya. Kenapa? Karena rasa syukur ini adalah vibrasi positif, energi positif yang kalau terus terjaga dalam keluarga kita, dalam hubungan kita, maka tentu hubungan ini akan semakin baik, semakin harmonis, semakin banyak hal-hal yang bisa disyukuri dalam keluarga ini. Sebaliknya pun begitu. Kalau yang diperbanyak adalah keluh kesah, ngomel, ya, atau menghakimi, menyalahkan, yang akhirnya membuat energinya marah, kesel, ya, maka vibrasinya jadi rendah dan masalah jadi tambah banyak. Ya, maka mau fokus di mana? Ya, tentu saja ini perlu dilatih. Kalau selama ini belum terbiasa, latih fokus kita untuk lebih mudah mengapresiasi dan mensyukuri hal-hal yang sudah baik yang ada dalam keluarga kita, maka insya Allah kebaikan itu akan bertambah terus dan lagi-lagi. Yang keempat adalah pelayanan. Jadi memberikan pelayanan pada orang yang kita cintai termasuk diri sendiri. Ya, biasanya kalau kita di rumah, di kantor itu melayani orang lain, ya melayani customer, melayani atasan, rekan kerja dan lain-lain. Kalau di rumah melayani suami, istri ataupun anak-anak. Maka kita juga boleh loh
melayani diri, membuat diri kita dilayani. Jadi sesekali, nah kita bisa menghadiahi diri kita untuk misalnya di-massage ke salon, di-cream bath, ataupun facial, atau juga dilayani dalam hal makan misalnya. Biasa kalau di rumah kita yang masakin, sesekali boleh makan di luar supaya kita juga merasa dilayani dan dispesialkan. It's okay, karena itu akan memberikan energi yang positif dan membuat diri kita tuh berharga. Layak loh mendapatkan pelayanan-pelayanan yang terbaik juga. Nah, begitupun kepada pasangan dan anak-anak kita. Kalau kita ingin membuat mereka merasa berharga dan dicintai, berikan pelayanan terbaik untuk mereka. Ya, kunci dari pelayanan ini adalah pada kepatuhan. Contoh, misalnya suami kita pulang kerja minta dipijitin, ya walaupun kita juga masih capek sebenarnya, tapi iyain dulu, dikerjain dulu walau sebentar. Karena ketika kita patuh, taat, langsung mengerjakan dengan penuh keikhlasan, suami atau pasangan kita akan merasa berharga, merasa dicintai. Dan kalau dia sudah merasa dicintai, merasa rileks dengan pijatan istrinya, dia juga akan siap sedia bangkit lagi mau bantu apa-apa di rumah ya. Maka berikan pelayanan terbaik, begitupun disiapin pakaiannya, disiapin minumnya, kopinya, makanannya ya, yang sifatnya pelayanan yang dia sukai. Tentu ayah bunda yang lebih tahu apa yang paling disukai dari pasangannya dalam hal pelayanan ini. Berikan yang terbaik, begitupun ke anak-anak. Misalnya anak-anak mie masak gitu ya, segera. Ya, karena membuatnya menunggu itu membuatnya merasa tidak diprioritaskan, membuatnya merasa tidak diperhatikan, membuatnya merasa tidak berharga. Padahal dia sudah nungguin loh, ayah bunda ini pulang kerja, maunya diprioritasin dong sampai rumah. Maka nggak apa-apa, berikan waktu sejenak untuk mereka, lalu kemudian kalau mau butuh me time nggak apa-apa. Tapi layani dulu anak kita, karena mereka sudah menunggu nih dari pagi sampai sore, iya kan? Nah, maka kalau kita bisa lebih memprioritaskan mereka, mereka pun akan merasa berharga. Dan yang terakhir adalah memberikan waktu yang berkualitas. Kalau untuk diri sendiri, kita perlu untuk mendengarkan diri kita sendiri. Dengan cara misalnya kita duduk sejenak dan bertanya pada diri kita, "Wahai diriku, apa kabar kamu? Apa kabar kamu hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu rasakan?" Nah, inti dari waktu berkualitas ini adalah ngobrol berdua, dan inti dari ngobrolnya adalah mendengarkan. Maka kalau kita ingin membuat diri kita merasa berharga, merasa dicintai, dengarkan apa yang dirasakan oleh tubuh kita, apa yang dirasakan oleh diri kita, apa yang muncul di pikiran kita, apa perasaan yang dia rasakan. Terima apapun itu. Ya, ketika tubuh kita lagi minta istirahat, ya istirahat nggak apa-apa. Ketika tubuh kita lagi minta jeda, nggak apa-apa, jeda dulu dari segala kesibukan yang ada. Boleh kok gitu ya. Ketika kita lagi butuh dipeluk ya, ketika diri kita lagi merasa sedih, kasih pelukan. Jadi dengarkan diri kita sendiri, dialog dengan diri kita sendiri tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan, tanpa memojokkan, tapi terima apapun yang muncul apa adanya. Karena penerimaan ini adalah obat dari kesembuhan. Jadi kalau diri kita sedang tidak baik-baik saja kabarnya, terima saja. Ya, terima apa adanya dan berikan dukungan yang dia butuhkan. Begitupun ke pasangan maupun anak-anak kita. Waktu yang berkualitas ini akan sangat berharga buat mereka. Ya, ngobrol berdua saja. Ya, jadi sebagai suami istri, meski sudah punya anak, tetap perlu meluangkan waktu berdua saja untuk ngobrol. Ya, saling mendengarkan keinginan satu sama lain, saling mendengarkan harapan satu sama lain, saling berdiskusi tentang visi keluarga atau visi masa depan. Silahkan saling ngobrol, dan kuncinya dalam ngobrol tidak menghakimi pendapat ataupun pandangan dari pasangan kita. Terima, pahami, dengarkan. Ya, karena kalau sudah dibumbui dengan menghakimi, kamu salah, kamu idenya kurang cemerlang, tentu itu akan membuat obrolannya jadi tidak berkualitas, ya. Maka kuncinya adalah mendengarkan dengan empati, terima semua dan pahami apa adanya. Oh iya, ini yang ada di pikiran pasangan saya. Oh, ini yang sedang dirasakan pasangan saya. Kalau perlu tanya, kamu butuh apa dari saya? Sehingga respon kita lebih tepat daripada kita menduga-duga. Begitupun halnya dengan ke anak. Ketika anak kita bercerita, dengarkan, pahami tanpa kita menghakimi, tanpa kita menyalahkan ataupun memojokkan bila ada statement, cerita, atau perkataannya yang tidak sesuai harapan.
Ya, karena dengan begitu dia merasa diterima, merasa dihargai, merasa diprioritaskan, merasa diakui dan itu akan membuatnya menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang penuh cinta dan merasakan cinta dari kita. Karena seringkali ayah bunda terjadi masalah karena pasangan dan anak-anak kita tidak merasa dicintai. Kita merasa sudah ngasih cinta, dianya nggak merasa. Kita merasa dengan kita memberikan hadiah sudah memberikan cinta, tapi anak kita butuhnya didengerin. Nah, ya maka kita harus tahu apa sih bahasa cinta yang dominan pada pasangan maupun anak-anak kita. Ya, sehingga kita bisa lebih memprioritaskan ya hal-hal yang bisa membuatnya berharga, membuatnya merasa dicintai. Ada anak yang dominan di waktu berkualitas, lebih senang didengerin. Ada anak yang lebih cenderung di sentuhan, maka fokuslah pada diri mereka karena setiap orang berbeda-beda, ya. Tapi kalau bisa dikasih semua tentu alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebagai penutup ayah bunda sekalian, pribadi yang merasa dicintai akan terdorong untuk berubah dan menjadi versi terbaik dirinya. Maka buatlah diri kita merasa berharga dengan kita juga tetap memberikan cinta pada diri kita dan buatlah pasangan dan anak-anak kita merasa dicintai dengan tadi kita memberikan 5 bahasa cinta itu untuk mereka dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh keridoan. Sehingga ketika mereka merasa dicintai, merasa diterima apa adanya mereka saat ini, mereka akan terdorong untuk berubah dan menjadi versi terbaik dirinya yang insya Allah semakin menyejukkan hati, semakin membuat kita bahagia dan penuh cinta bersama keluarga. Nah, baik ayah bunda sekalian, di akhir penutup ini saya ingin menyampaikan tidak ada manusia yang sempurna, maka maafkan kesalahan yang sudah ada di masa lalu, baik kesalahan kita maupun kesalahan orang lain, optimis menatap masa depan, karena masa depan milik semua orang, ya, fokus pada apa yang kita inginkan dan syukuri kondisi yang saat ini, karena yang depan belum terjadi, yang lalu sudah berlalu, waktu yang nyata adalah waktu yang saat ini. Ya, maka fokuslah menikmati dan mensyukuri kehidupan kita yang saat ini, karena semua yang ada saat ini adalah yang terbaik buat kita dan keluarga. Terima kasih ayah bunda semuanya yang sudah mengikuti e-course Parenting School bertema strategi pengasuhan anak bagi orang tua bekerja. Semoga semua materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi ayah bunda untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi ke depan dan memiliki keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, dan bahagia penuh cinta semuanya. Bila ayah bunda membutuhkan layanan tambahan bersama kami, apakah berupa seminar, in-house training, ataupun konseling, dan juga self-healing untuk dirinya, pasangannya, maupun anak-anaknya, bisa menghubungi kami di kontak yang tertera di flyer atau mengunjungi juga Instagram kami @sumadiarti_psikolog untuk mendapatkan konten-konten positif lainnya. Semoga silaturahmi kita bisa terjaga dan apa yang sudah kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih, semoga berkah ilmunya, bahagia keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.